Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah saudara yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini itu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin itu kita sudah belajar bersama, yaitu kalam Al-Quran, ya, itu sampai ayat 119. Ya. Di ayat 118-nya, kemarin 119-nya. Di ayat 119-nya itu ada hadis yang sangat panjang yang kemarin sudah kita baca, kita perhatikan. Itu ada kisah yang Allah berfirman ada terhadap 3 orang yang tidak berangkat ikut perang Tabuk, dan orang ini di situ benar-benar telah ditangguhkan dan memang tidak mau untuk berbohong. Yang lain itu ketika Nabi sampai kembali lagi, ada sekitar 80 orang itu mengemukakan berbagai alasan. Sedangkan yang 3 orang ini yang tidak berangkat tidak bisa dan tidak mau untuk berbohong, membuat alasan-alasan. Nah, akhirnya Nabi ditunjuki oleh Allah itu disuruh memboikot, ya, 3 orang ini sampai 50 hari 50 malam. Sehingga ketiga orang itu benar-benar bumi yang luas menjadi sempit, jiwanya pun sendiri juga jadi sempit. Akhirnya Allah menerima tobatnya dan Nabi pun sudah mengabarkan, menggembirakan mereka setelah 50 hari 50 malam diboikot oleh Nabi dan kaum muslimin. Ini akhirnya diampunilah juga, diterima taubatnya, kejujuran mereka, ya karena mereka tidak berangkat itu. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar, diterima taubatnya. Akhirnya ayat 119 itu Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjaga, bertakwa pada Allah, menjaga dirinya, dan diarahkan tetap bersama menjadi orang-orang yang di sana jujur. Wa kunu ma'as shodiqin. Ini hadis yang sangat panjang itu kemarin sudah kita baca. Ini mudah-mudahan kita karena sekarang ini nggak bisa, ya, tidak bisa misalnya
diterima tobatnya tidak tahu ya. Kalau dulu kan sahabat itu diboikot lalu Nabi diberitahu kalau itu sudah diampuni dan sebagainya. Kemarin itu juga sudah kita bacakan bahwa dari Syu'bah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata dusta itu tidak pantas dilakukan baik ketika berkelakar, berguyon, bersedagurau ataupun lagi serius. Ini jadi dusta nggak boleh saat guyonan ataupun saat serius. Nah, jamaah yang berbahagia, kini kita lanjut ke ayat ke 120. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillahi wala yata'una mauti'an baghidul kuffara wala yanaluna min atuwin naila illa kutiba lahum bihi amalun sholih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang maksudnya tidaklah ya, tidaklah patut li ahlil madinati, bagi penduduk Madinah, waman haulahum, dan man orang-orang yang haulahum di sekitar mereka, mina arabi dari orang-orang pedesaan, ya, orang-orang Arab dusun, yang memang di sana Arab ya, orang dusunan. Kalau di saat ini ya ini dusun, orang Arab pedusunan. Ayatakhallafu, bahwa mereka itu tidak turut, ya, tinggal di belakang, ya, ar-rasulillahi, ya, tidak turut serta atau di belakang Rasulullah saja. Wala yarghabu, ya, dan mereka juga tidak patut untuk, ya, yarghabu, untuk lebih mencintai bi anfusihim, diri mereka sendiri, ya, an nafsihi, dari dirinya, diri Rasul, lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Rasul. Nih, jadi tidak patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang sekelilingnya, juga orang-orang Arab pedusunan yang berdiam di sekitar mereka itu, kok tidak turut menyertai Rasulullah SAW. Tidak patut pula mereka itu lebih mencintai dirinya sendiri, ya, daripada mencintai Rasul. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, ya, adalah karena mereka itu yusibuhum dhama'a, mereka ini benar-benar ditimpa kehausan, wala nasabun, dan juga kalau di situ, kalau mereka tinggal di belakang Rasul, berarti mereka tidak ditimpa kehausan, wala nasabun, dan juga tidak ditimpa kepayahan, wala mahmasatun, dan juga tidak ditimpa kelaparan fi sabilillah, di dalam berjuang di jalan Allah. Nah, wala yata'una, dan mereka tidak menginjak mautian suatu tempat, yaghidhu, yang menimbulkan marah al-kufaro, orang-orang kafir. Jadi mereka tidak menginjak suatu tempat yang di situ membangkitkan kemarahan orang kafir, ya, karena memang tertinggal, ya. Wala yanaluna, dan mereka tidak menimpakan min aduwin, ya, dari musuh, ya, tidak menimpakan suatu pada musuh, nailan, ya, suatu
suatu bahaya, suatu bencana. Mereka tidak menimpakan bencana pada musuh. Illa kutiba lahum, kecuali ya ini, melainkan telah ditulis pada mereka bihi dengannya amalun soleh, perbuatan yang baik. Nah, ini kemudian innallaha, sungguh Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahala, ajrun balasan al muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, jamaah yang berbahagia, di sini Allah memberikan penjelasan, bimbingan bahwa tidak pantas orang-orang ahli Madinah dan juga penduduk yang ada di sekitarnya dan juga orang-orang pedusunan, bahwa mereka itu hanya berdiam diri, tidak menyertai Rasulullah di dalam perjuangan peperangan tadi, karena mereka pun itu lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Rasul. Nah, ini tidak patut. Sehingga orang-orang yang tidak pergi kemarin itu perang ke Tabuk, ini mereka prinsipnya adalah lebih mencintai dirinya sendiri daripada berjihad bersama Rasulullah. Nah, ini mereka tadi dia beranggapan bahwa jihad itu hanya melahirkan penderitaan. Jadi mereka kalau nggak jihad kan tidak ditimpa jadi kehausan, kepayahan, kelaparan, tidak ditimpa itu. Dan juga mereka tidak menginjakkan suatu tempat yang di situ membuat kemarahnya orang kafir, memang karena dia di rumah. Dan juga tidak menimpakan bencana pada musuh dengan tangannya. Nah, ini memang diam di rumah kan tidak berhadapan dengan musuh. Kalau berhadapan dengan musuh maka menimpakan bencana pada musuh. Ya memang itu di sana kalau sudah berjuang seperti itu, ya itu barulah dicatat sebagai aktivitas perbuatan yang baik. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, kalau sudah berjuang seperti itu, dia tentunya mendapat pahala yang besar. Dan Allah tidak menyia-nyiakan balasan atau pahala orang-orang yang di sana beramal baik, beraktivitas yang bagus. Jadi ajrul muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan ajro, ini pahala al muhsinin, orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Makanya ketika kemarin ada sampai 3 orang itu tidak ikut, berarti itu tidak mengalami. Padahal mengalami itu semua itu adalah perbuatan yang baik, yang benar-benar dicatat perjuangan jalan Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan mereka yang turut berjuang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang berbahagia ini untuk diri kita sekarang, ya, yang penting kita melaksanakan seluruh tugas-tugas yang Allah sudah perintahkan dalam Quran, dalam kalam Allah-Nya. Nah, di sana apapun itu, diperintahkan apa itu, ya sudah kita tinggal melaksanakan. Dan pasti, ya, tadi di ujung ayat tadi, sungguh Allah tidak menyia-nyiakan balasan atau pahala setiap orang yang di sana berbuat baik. Nah, sampai yang berbahagia ini, sampai kemarin itu ada beberapa orang yang tidak ikut itu, kemudian 3 orang yang ditangguhkan taubatnya. Ini pun akhirnya itu ya, kemarin itu kan izin untuk menginfakkan harta, nggak boleh ya, jangan semuanya ya, itu dipakai untuk keluargamu sendiri dan sebagainya. Nah, infak itu
ya, itu juga adalahnya sesuatu harta yang dibelanjakan. Dijumlahkan mereka sahabat itu untuk apapun saja, untuk peperangan dan sebagainya. Ya, mereka kan pakai biaya sendiri, ya, biaya sendiri. Ya, apalagi kalau kita baca itu kan, misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf itu berapa harta yang dibelanjakan untuk perang, ya, untuk perang bersama Rasulullah itu. Ya, kalau zaman sekarang ya kayaknya nggak ada manusia yang seperti itu. Kalau sekarang kan terorganisasi negara gitu ya. Kalau dulu kan mandiri-mandiri. Berapa yang dibelanjakan untuk itu. Nah, ini tadi di ayat 120 itu nggak patut ya, kalau ada orang-orang di sana semua itu, orang sekelilingnya, orang dusunan dan sebagainya, kok tinggal diam, ya, tidak ikut berjuang, tidak ikut perang. Nah, ini penjelasan Allah, bagaimana bimbingan Allah agar kita di kondisi apapun, kalau sudah Allah merintahkan ya jalankan. Bahkan kemarin di ayat berapa itu? 111 itu. Allah telah membeli, innallaha taro ya. Sungguh Allah telah membeli innal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini sudah dibeli dirinya dan hartanya, nanti diganti dengan surga. Harta itu ia digunakan untuk perjuangan. Nah, samping berbagi itu 120. Baiklah, kita lanjut di ayat 121. Nah, ini Allah berfirman, wala yunfikuna nafaqatan, wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Nah, ini lebih tegas lagi di sini. Wala, dan tidaklah. Berarti ada nanti ilah nih. Ya, nanti ya ada ilah nih. Wala, ada ilah. Wala yunfikuna nafaqatan, wala yunfikuna, dan mereka tidak membelanjakan, tidak menginfakkan, tidak membelanjakan ya, menggunakan nafaqatan, suatu infak, suatu nafkah, suatu perbelanjaan, soghiratan, baik yang itu kecil. Nah, harta yang kecil untuk dibelanjakan sesuatu yang kecil, wala kabirotan, tidak pula yang besar, dibelanjakan suatu belanjaan yang besar, wala yaqta'una wadiyan, terus mereka juga tidak melintasi suatu lembah, atau wadiyan, lembah, illa, kecuali hanya ini, kutiba lahum. Nah, ini kecuali kutiba, ini telah dituliskan lahum, bagi mereka, apa saja itu dituliskan bagi mereka. Untuk apa? Liyajziyahumullahu, liyajziyahumullah berarti Allah nih awalnya, agar supaya Allah memberi balasan kepada mereka. Kalau di sini dalam bahasa yang sana kan untuk, agar supaya jazia, dia membalas mereka, siapa? Allah. Supaya Allah memberi balasan kepada mereka ahsana. Nah, ini ahsana, yang lebih baik, makanu dari apa-apa yang kanu dalam mereka itu, yang malun, yang mereka kerjakan, mereka amalkan, mereka kerjakan. Amal, aktivitas pekerjaan. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia di sini, para pejuang, para tentara, ya, itu otomatis pejuang tentara zaman Rasul itu pakai modal sendiri-sendiri. Ya. Para tentara tidak menginfakkan sesuatu di jalan Allah, baik itu kecil, besar, sedikit, banyak, atau juga tidak melempari suatu lembah untuk menghadapi musuh, melainkan itu semua ditulis untuk mereka. Nah, nih, ditulis untuk mereka perbuatan mereka itu. Nah, karena Allah ini memberi balasan kepada mereka, nantinya memberi balasan yang lebih baik.
yang lebih baik dari mereka. Nah, di sini ada penjelasan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah memperoleh bagian yang banyak dan memperoleh yang besar dari ayat yang mulia ini. Apa? Karena beliau telah menginfakkan dalam perang ini dengan infak yang besar dan kekayaan yang banyak sekali. Ini hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Habab al-As-Sulma. Dia berkata, Rasulullah SAW berpidato. Dia memotivasi tentara saat periode sulit. Maka Utsman berkata, aku sanggup menyumbang 100 unta berikut pelana dan alasnya. Piro wis itu? Berapa itu sudah unta siji mahal. Sekarang berapa unta? Pelananya dan alasnya. Kemudian Rasulullah memotivasi lagi. Maka Utsman berkata, aku berdia nyumbang unta 100 lagi berikut pelana dan alasnya. Wah, ini bukan main-main, jadi 200. Terus beliau naik lagi ke mimbar lagi, memotivasi lagi khalayak. Utsman berkata lagi, aku bersedia menyumbang 100 unta lagi berikut pelana dan alasnya. Ini berapa 300 dah. Aku melihat Rasulullah bersabda, sedang tangannya ditegakkan demikian. Abdurrahman mengeluarkan tangannya seperti orang yang takjub. Tiada yang mengungguli Utsman dan tiada yang beramal seperti dia setelah ini. Nah, ini jaminan bahagia. Makanya dari Abdullah juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, Utsman radhiyallahu anhu datang pada Nabi sambil membawa uang 1000 dinar, sehingga Nabi SAW dapat mempersiapkan tentara pada periode sulit saat itu. Ya, kemudian Utsman menumpahkan uang itu di pangkuan Nabi SAW. Aku melihat beliau membolak-balikkan uang itu lalu bersabda, tidak ada miskin Ibnu Affan, tidak ada amal setelah hari ini. Beliau berkata berulang-ulang, tidak akan miskin Ibnu Affan dan tiada amal setelah hari ini. Nah, jamaah yang berbahagia, di sini balasan tadi lebih baik gitu kan. Kecuali hanya ditulis bagi mereka liyajziyahumullah, agar Allah itu membalas, memberikan jazak mereka, balasan pada mereka ahsanu, lebih baik dari apapun yang mereka kerjakan, yang mereka aktivitaskan. Sehingga kalau di sana ini tidak melewati lembah, berarti semakin jauh kaum mukminin itu meninggalkan keluarganya, berarti dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dia berjuang di jalan Allah. Ini semakin jauh melewati lembah dan sebagainya, berarti dari keluarganya, berarti dia semakin dekat dengan Allah. Apapun itu, kecil atau besar, semuanya dicatat. Kutiba lahum, ditulis semuanya. Dan agar supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang jauh-jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini aja yang berbahagia di kondisi kita bisa bayangkan ya, itu 1000 lebih tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang ya apapun lah di sini yang bisa dikerjakan, harus ada kejujuran, berkata benar, tidak ada dusta, jangan sampai ada kedustaan. Kalau jujur itu membawa ke surga, kalau kedustaan nanti membawa ke neraka. Dusta dicatat sebagai pendusta. Ini kita ya pilih yang baik. Ini perang. Atau kalau sekarang ya ada perjuangan di bidang apapun sudah. Ini banyak sekali ya. Di saat ini medannya luas. Nah, itu di ayat 111 yang sudah menggambarkan betapa perjuangan yang begitu berat di periode-periode yang sangat-sangat sulit, di periode yang benar-benar sulit. Kemarin itu ini kalau kita
cek di web itu ada juga ya, misalnya ada miliknya Ibnu Al-Arabi itu, kalau kita klik di webnya, di penjelasan tafsirnya di ayat ini, ini panjang ya, memang sama dengan ini, bahkan hadisnya double karena kan di web ya. Nah kalau di sini kan kertas, kalau di webnya panjang banget itu, mocong sampai tengah jam lebih. Nah, ini ya supaya kita paham, kita mengerti, karena kalau tidak baca ya nggak bisa. Atau kalau tidak mencermati, mungkin ada kita pakai itu ya, pakai apa? Gol yang bisa bunyi sendiri itu, dengarkan. Ya nanti bisa. Tapi kalau misalnya hanya sekilas, ini ya kurang bisa memahami keutuhannya. Betapa perjuangan saat itu sangat-sangat berat. 3 orang saja sampai diboikot sampai 50 hari 50 malam, dunia terasa sempit, ya ini. Akhirnya begitu diterima tobatnya, luar biasa, diberikan ucapan selamat oleh semua area sahabat-sahabat semuanya. Nabi juga ini. Nah, ini motivasi untuk kita. Allah menggambarkan seperti itu, menjelaskan seperti itu, memotivasi bahwa saat ini pun sampai nanti kiamat perjuangan tetap ada. Dan orang ketika dia punya kesempatan, ya tidak boleh lah leha-leha terus cari-cari alasan supaya tidak ikut dalam perjuangan ini. Baik, kita lanjut di ayat 122. Nah ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini kalau di zaman ini ya, ini bentuknya wa dan ma tidak kana, wa ma kana tidaklah pantas, dan tidaklah pantas al-mu'minuna untuk orang-orang yang beriman, orang yang beriman ya, yang firu kafah, yang firu pergi semuanya, pergi kafah semuanya, kan diperintah pergi ya. Nah, tidak patut ya orang-orang yang beriman itu pergi semuanya di perang ya. Tapi saat ini mungkin di bisnis ya, tidak patut orang beriman kok urusannya bisnis apa ya. Nah ini, atau apa saja yang urusannya ya perjuangan yang di situ. Nanti kalau kita lihat di sini perjuangan yang tidak mencari ilmunya untuk itu. Jadi nggak patut orang mukmin sekarang katakan berjuang semuanya di urusan keduniaan atau di urusan perang dan sebagainya. Maka di sini falaula, mengapa tidak nafaro. Ini mengapa tidak? Ini nafaro, ini keluar pergi, nafaro pergi keluar mingkuli firqatin, min dari kuli setiap firqatin, ini golongan, tiap golongan, minhum di antara mereka, ta'ifatun, beberapa atau ya beberapa orang, sekelompok gitu ya. Ta'ifatun. Untuk apa? Liyatafaqahu, untuk mereka itu faqih, ini memahami, memperdalam fiddin, dalam agama. Nah, berarti saat ini pun berlaku itu. Tidak patut semuanya itu pergi untuk ya tadi bisnis macam-macam dan sebagainya. Ya, harus ada. Ya, kenapa tidak keluar dari beberapa di antara golongan-golongan itu? Sebagian dari kelompok-kelompok, ya, sebagian dari mereka itu ini taifatun, sebagian liyatafaqahu fiddin, untuk benar-benar memahami tentang agama, undang-undang ini, ad-din. Harus ada yang berangkat ke sana, berangkat untuk
tafaqquh fiddin ini. Ya tafaqquh fiddin, mendalami sampai faqih di bidang agama. Ya tafaqquh fiddin. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum. Dan untuk liyunziru qaumahum, memberi pelajaran, memberi peringatan nanti qaumahum kepada kaumnya. Idza raja'u, apabila dia sudah kembali pulang ke kaumnya lagi, maka dia memberi pelajaran, memberi peringatan, memberi peringatan. Ketika sudah kembali, supaya apa? La'allahum, agar supaya mereka itu yahdharun, waspada, benar-benar hati-hati, waspada, menjaga dirinya, menjaga itu kaum itu, diingatkan supaya menjaga mereka. Kenapa? Karena kemarin sudah di ayat berapa tuh? Di ayat 40 ya. Itu kan ada perintah ingfiru, pergilah kalian, disuruh pergi untuk berjuang. Tapi tadi tidak semua untuk perjuangan semua. Ya, itu ingfiru hifafan wa thiqalan, berangkatlah kalian, baik itu hifafan terasa ringan atau wa thiqalan terasa berat. Wajah itu, dan seriuslah, jihadlah dengan harta, bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah, dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Demikian itu lebih baik bagi kalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian memang memahami, mengetahui. Sehingga di sini jamaah yang berbahagia, ini Allah mengajarkan pada kita, membimbing kita agar supaya ada sebagian orang yang di situ tafaqquh fiddin, benar-benar faqih di bidang agama, undang-undang Allah ini. Tidak hanya sekedar mengejar duniawi saja, atau mungkin teknik sipil dan sebagainya, apa saja tentang pertanian dan sebagainya. Tidak hanya urusan yang bersifat itu hukum-hukum ilmu-ilmu dunia, tapi harus ada yang faqih dalam ilmu Quran ini. Karena Allah seperti apa? Ini fiddin di dalam sunnah Rasul seperti apa? Pelajaran-pelajaran, contoh-contoh yang dicontohkan Rasul seperti apa? Itu harus dipahami sampai mendalam, sampai faqih. Niat tafaqquh fiddin. Kalau sekarang kan misalnya itu ada sudah ada banyak lah di web itu, nanti ada satu ayat, di situ satu ayat dijabarkan secara panjang, ada yang dijelaskan perkata-perkata, webnya itu sampai detail, sampai grammarnya, sampai apa, di situ ada kuncinya, ada wazannya, atau ada ini rumus-rumusnya, ada perubahan kata dan sebagainya. Sehingga ketika seseorang itu membaca kalam Allah, dia paham. Sehingga nantinya orang-orang itu benar-benar memahami agama. Kemudian ketika kembali ke kaumnya, ini benar-benar bisa mengingatkan, memperingatkan kaumnya apabila sudah kembali. Jadi persoalan apa ya? Mungkin persoalan musuh dan sebagainya, harus seperti apa, cara berjihad kelompok ini dalam memperdalam agamanya, di dalam pelaksanaan aktivitas di keduniaan, hukumnya seperti apa ini. Sehingga di sana ada saat dulu ada orang-orang yang menemui Rasulullah, dari sana memperdalam. Mereka berkata misalnya, ya wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan pada kami, yang harus kami lakukan apa, yang harus diberitahukan pada keluarga kami apa ketika kembali. Maka di sana Nabi menyuruh mereka mentaati Allah, mentaati Rasulullah, menyampaikan berita kepada kaumnya, ihwal kewajiban, misalnya memberikan sholat, kemudian menunaikan zakat, jika orang-orang itu telah kembali pada kaumnya.
Nah, barang siapa masuk Islam, maka ya kemarin sudah dia kalau sudah bertobat, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, maka dia adalah kelompokmu dalam hal agama. Ini ikhwan fiddin kemarin ya sudah kita bahas itu ya. Sehingga ini ada ya, mereka harus berpisah dengan ayah dan ibunya untuk pergi memperdalam agama. Ini delegasi dari mana? delegasi dari kaumnya itu belajar. Nanti kalau sudah selesai kembali ke kaumnya memperingatkan ya, supaya tidak menjadi penghuni neraka, supaya mengembirakan dengan aktivitas-aktivitas yang membawanya ke surga. Nah, ini penting karena kalau tidak ada, wah sudah nanti susah semua, tidak ada semua. Ini harus ada. Sehingga jamaah yang berbahagia, yaitu itu menjadi pemikiran bagi kita karena memang kemarin sudah kita baca Pak, kalam Allah tidak akan pernah berubah. La mubaddila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dari kalimat-kalimat Allah, dari kalam Allah ini. Dulu sampai sekarang sampai nanti kiamat tidak akan berubah. Yang berubah zamannya, yang berubah generasi-generasinya. Kalau estafetnya enggak, estafet ilmu, estafet ini enggak nyampe ya. Walaupun sudah ya, kuliah katakan sudah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, iya sama saja ya. Bahkan ini masalah hayal ya, hayal kalau demikian jadi tahayul itu luar biasa. Zaman sekarang sudah tetap walaupun sudah kuliah 1, S2, S3 tetap sama saja, nggak peduli itu. Kenapa? Karena iblis dari dulu sampai sekarang akan terus melancarkan sumpahnya sampai kiamat, terus itu. Udahlah walaupun profesor, dokter ya, ada S3 dan sebagainya, tetap kalau menurut tahayul ya sudah jalan terus karena iblisnya sudah lah tanikana dzurriyyatahu tadi. Anak turun Adam akan tak kendalikan. Pakai hanakannya dikendalikan, lah tanikana benar-benar tak kendalikan, tak sesatkan, tak pelencengkan, illa qalila, kecuali sedikit yang benar-benar bisa selamat. Nah, jamaah yang berbahagia ini harus kita pahami sehingga ya apapun itu makanya sekarang juga bisa kita lihat ya ada yang ini dokter-dokter ahli kesehatan, ahli komputer pun ahli itu eskom itu. Terus mereka paham Quran, hafal Quran. Di dalam web-webnya menjelaskan itu Quran. Ahli fisika kuantum dan sebagainya juga webnya Quran. Ini. Itu perjuangan di jalan Allah. Ya, tapi kalau melenceng ya udah ikut jalurnya iblis ya sudah. Ini. Nah, ini penting untuk kita bagaimana kita mengambil sikap di dalam kehidupan kita. Karena ya semuanya kembali pada diri sendiri. Seperti 3 orang kemarin yang salah satunya ya, Ka'ab bin Malik itu sudah disiapkan semua, tapi dia menunda, sesuk. Akhirnya gak situ, sampai Rasul pulang, nah, nggak bisa cari alasan, sudah jujur saja. Nih, baiklah kita lanjut di ayat ke 123. Nih, cukup ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini setelah menjelaskan seperti itu harus ada yang faqih fiddin ya.
Ya ayyuhalladzina amanu dipanggil lagi ini. Wahai orang-orang yang sudah iman, imannya bersih, imannya murni, tidak terkotori syirik-syirik lagi. Qatilu, lah ini berat ini. Qatilu, perangilah. Alladzina, yaitu mereka orang-orang yang perangilah orang-orang yang di sana alladzina yalunakum, yang mereka itu orang-orang yang kafir itu yang ada di sekitarmu. Ini yalunakum, mereka mengelilingi kamu, yang di sekitar kamu. Perangi orang yang kafir yang di sekitar kamu, di sekelilingmu. Minal kufari, dari orang kafir. Ini jadi disuruh memerangi orang kafir yang di sekelilingmu itu dari orang-orang al-kufar. Wal yajidu fikum. Dan hendaklah yajidu menemui fikum dari kamu ghildah, kekerasan. Jadi dan dalam mereka itu menemui kamu dalam hal kekerasan atau kekuatan. Jadi berarti harus ada kekuatan pada orang beriman. Orang beriman harus kuat. Jadi orang-orang kufar itu harus mendapatkan al yajidu, agar mereka mendapatkan fikum pada kalian ghildah, kekuatan, kekerasan. Nah, berarti ini orang beriman harus kuat. Harus kuat, ya, kuat fisik, kuat macam-macam, kuat dana dan sebagainya. Kuat. Ini jadi qatilul ladzina yalunakum minal kufari, yang sekelilingmu dari orang kufar, wal yajidu fikum, supaya mereka juga mendapati padamu ghildah, kekuatan, kekerasan. Ini penting. Berarti dari ayat ini harus ada orang-orang, kalau di sana kan harus mempersiapkan perlengkapan dan sebagainya. Kalau di sana saat itu ya memerangi Romawi, bangsa yang dekat dengan sana. Beliau akhirnya perang ke Tabuk dan sebagainya. Ini ahli kitab. Itu tahun-tahun yang sulit itu di tahun 9 Hijriah. Nah, maka di sana ini harus benar-benar diusahakan. Karena tahun 10 Hijriah kan ada nanti pada proses haji wada. Nah, ini harus ada di situasi negara yang sulit pangan, kondisinya sangat susah. Ini harus menyiapkan diri. Untuk itu. Nah, supaya orang-orang kafir diperangi dan supaya orang kafir itu mendapati padamu itu ada kekuatan, ada kekerasan. Harus ada persiapan yang matang. Kemudian di situ ada ini sesuatu yang sudah ada panjang ini. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua. Berarti ini membutuhkan segala daya pikir, daya paham sampai benar-benar mengetahui. Wa'lamu, ketahuilah. Berarti ini bukan sesuatu yang ringan. Wa'lamu ini harus dengan berbagai macam keilmuan, dari mana sudut panjangnya. Annallaha, bahwasanya Allah ma'a, beserta al-muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Sehingga di sini dalam hal tadi persiapan untuk memerangi kaum-kaum yang di sana itu ada bangsa Romawi sebagai kaum penyembah salib dan sebagainya, bangsa Persia penyembah api. Maka itu terus ya dikokohkan agama ini, terus Nabi menjelaskan. Akhirnya setelah Nabi diwafatkan, saat itu belum ditaklukkan ya. Akhirnya pada saat Khalifah Abu Bakar ini bisa menaklukkannya. Kedua negeri itu sudah ditaklukkan oleh Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar menginfakkan kekayaan dari kedua negara ini di jalan Allah. Ini semuanya
kalau di situ sahabat-sahabat memberikan contoh juga pada kita seperti itu. Kemudian Khalifah Abu Bakar diganti oleh Al-Faruq, Umar bin Khattab. Allah juga ini kaum kafir dan ateis juga dihinakan juga, dibinasakan juga, dikuasai juga. Kerajaan-kerajaan baik di belahan timur dan barat itu dikuasai. Akhirnya kalau Abu Bakar kan wafatnya sakit, Umar bin Khattab ini meninggalnya terbunuh ya. Jadi dia sebagai syuhada hidup secara terpuji, maka para sahabat saat itu sepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan. Nah, di situ benar-benar Islam menjulang saat itu ya. Sehingga ya, tapi juga Utsman bin Affan juga wafat dalam kondisi ini darahnya menetes di Quran yang sedang dibacanya. Itu ada di tulisan Waliyatalatov itu ya. Biasanya kan ada di Quran yang selama itu kan diberi titik warna merah, itu ditandai bahwa disitulah darah Utsman bin Affan menetes di Quran itu. Nah, ketika sedang proses dibunuh itu sedang baca Quran. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, makanya Allah tadi menggambarkan di sana, ya, memberikan arahan, hendaklah mereka orang kafir itu mendapati kekerasan dalam dirimu, memerangi semua saja. Nah, jamaah yang berbahagia ini orang-orang ya, kalau orang Islam, ini orang mukmin beserta orang mukmin yang lain, Rasul juga seperti itu mencontohkan lemah lembut, tetapi tegas ya, kepada orang-orang yang kafir. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya itu dulu yang bisa kita bahas, ya, kita pelajari. Mudah-mudahan kita besok bisa melanjutkan di ayat berikutnya. Jadi terakhir di ayat 123. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama-sama orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.